Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu Jemaat. Luar biasa kita hari ini, pagi ini berkumpul di tempat ini. Kita sama-sama memuji Tuhan, kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita siapkan hati kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Atas hidup kami sampai detik ini Tuhan. Kami masih bisa menghirup udara segar. Kami masih bisa berjalan, kami bisa memuji Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, sebentar kami akan memuji, muliakan nama-Mu Tuhan, mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Bukakan setiap hati kami masing-masing Tuhan, lembutkan hati kami, supaya benih itu tertabur di tanah yang subur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Semua jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Siap memuji Tuhan Bapak Ibu semuanya? Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita tinggikan namanya. Amin. Sama katakan hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Haleluya. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk sebelah-sebelahnya. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita.
sekali lagi dari yang awal. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Amin. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Siap ya, tunjuk sebelah-sebelahnya. Kau sahabatku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudariku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Semuanya tepuk tangan untuk Tuhan. Semuanya sama-sama pujikan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Kau saudariku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Lebih sungguh lagi katakan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudariku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Siapa yang seminggu ini disertai Tuhan secara luar biasa? Angkat tangan. Amin. Kita masih bisa bangun, kita masih bisa bernafas dengan lega. Itu sebuah karunia dari Tuhan. Itu anugerah yang sangat indah. Amin. Amin. Tuhan sudah jaga kita. Tuhan sudah sertai kita. Sekarang mari kita tunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sangat baik. Amin. Setuju Bapak Ibu? Tuhan itu baik. Amin. Kita tunjukkan rasa syukur kita. Gak usah pedulikan, gak usah jaim. Saya sering bilang kalau lagi worship, lagi penyembahan, gak usah jaim, gak usah jaga image buat Tuhan. Tuhan aja gak jaga image-nya Tuhan buat kita kok. Tuhan tuh sayangnya minta luar biasa atas hidup kita. Amin. Sekarang kita tunjukkan rasa syukur kita. Tuhan terima kasih, Roh Kudus terima kasih buat penyertaan-Mu yang sangat luar biasa atas hidup kami. Kita pujikan lagu ini. Sama-sama katakan lingkupiku. Lingkupiku. Amin. Dengan sayang-Mu. Haleluya. Naungiku dengan kuasa-Mu. Sekali lagi, lingkupiku.
tenang sebab Kau yes. Terima kasih Tuhan. Kita pujikan dari hati kita. Lebih sungguh lagi kita pujikan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Karena Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Apa Kau Raja atas semesta. Di saat
kasih-Mu yang tak terbatas Tuhan atas hidup kami. Kasih-Mu Tuhan sungguh luar biasa atas hidup kami. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Sama-sama pujikan. Terima kasih, haleluya, atas cinta-Mu. Terima kasih Tuhan, seperti mentari yang bersinar, haleluya. Seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Sekali lagi kita pujikan dengan hati kita. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, amin. Seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku.
lagi. Terima kasih atas cintamu. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Yes. Dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan. Tujuan hidup kami. Tujuan hidup hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Mari kita sambut firman Tuhan. Saya ajak ibu bagi berdiri. Kita sama-sama pujikan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu.
Yesus yang baik, itulah kerinduan kami, menyenangkan-Mu, meninggikan, mempermuliakan nama-Mu. Karena itulah yang Kau kehendaki, Engkau telah menebus kami. Terima kasih untuk semua penyertaan, perlindungan, pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami terus bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Kesempatan yang indah luar biasa pagi ini, kami sudah memuji, mempermuliakan nama-Mu. Kami juga ingin belajar lebih lagi tentang kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan terus beracara pada pagi ini untuk membawa kami lebih lagi mengenal Engkau dan mengabdi kepada-Mu. Terima kasih, hamba-Mu berserah kepada-Mu. Terjadilah seturut kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu sekalian. Kelihatannya kok agak sepi ya, separuh ini. Saya berpikir dari Kalimulyo nggak ada ibadah minggu ini ya, minggu depan. Terus sekolah minggu ada ibadah badang. Mungkin orang tuanya ikut ya. Orang tua kadang-kadang nggak tega membiarkan anaknya ya. Jadi ya mungkin itu penyebabnya bagi ini yang beribadah agak berkurang ini saya lihat. Tapi firman Tuhan mengatakan 2-3 orang berkumpul, bersatu dan bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus, pasti Tuhan akan hadir. Percaya Tuhan hadir di tempat ini? Amin, amin. Ya. Kita buka firman Tuhan di Amsal 15 ayat 1 sampai 5. Amsal 15 ayat 1 sudah ada di saya bacakan. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Firman Tuhan ini mengingatkan kita agar kita bijak di dalam berkata-kata dan juga di dalam semua hal yang kita kerjakan. Sehingga hidup kita ini berkenan di hadapan Allah dan bisa menjadi terang dunia. Sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi setiap umatnya, bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Seperti yang tertulis di Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Ya, firman Tuhan ini bukan hanya kepada Bapak Ibu saja, tapi kepada saya. Mungkin saya yang terlebih dahulu mendapatkan ini ya. Diingatkan saya sekarang sampaikan. Jadi ini untuk kita semua ya. Jadi ketika kita berhadapan dengan kemarahan, kita kan sering dalam bermasyarakat, mungkin ya sering menghadapi kemarahan-kemarahan dari teman, dari saudara ya.
jawaban yang lemah lembut akan mendorong untuk rukun kembali dan berdamai. Jadi ketika kita menghadapi kemarahan, kita itu memberikan jawaban yang lemah lembut, itu meredakan kemarahan dan mungkin mendorong juga untuk berdamai, rukun kembali. Ya. Sedangkan kata-kata yang keras akan meningkatkan kemarahan dan permusuhan. Sebab melalui perkataan-perkataan kita memuji saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetapi melalui perkataan-perkataan juga kita bisa memicu atau meningkatkan permasalahan, permusuhan dengan sesama. Jadi perlu sekali bagi kita untuk menjaga perkataan-perkataan ini. Bahkan banyak saudara kita bisa terluka, sakit hati karena perkataan kita. Dan ada juga saudara-saudara kita meninggalkan Tuhan karena perkataan kita. Hal ini bukan hal yang baru lagi bagi kita. Sebab kejadian-kejadian seperti ini bisa terjadi dengan siapapun, dimanapun. Bisa terjadi dalam keluarga kita, teman-teman kita, di lingkungan kita, di masyarakat. Jadi perlu kita menjaga perkataan-perkataan ini, ucapan-ucapan kita. Jangan sembrono. Karena hal ini sudah sangat umum terjadi dan tidak dianggap sebagian orang merupakan hal yang wajar sebab manusia adalah tidak sempurna. Inilah pandangan banyak orang. Alah, manusia kan biasa. Oh, manusia orang yang tidak sempurna, ada ucapan-ucapan yang keliru dan lain sebagainya, itu wajarlah. Itu banyak orang mengatakan seperti itu. Tetapi sebagai orang percaya pada Kristus, orang yang sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, kita tidak boleh mengikuti pandangan dunia. Kita tidak boleh mengikuti cara-cara duniawi lagi. Karena kita sudah diubah, sudah dibawa dari gelap kepada terangnya. Kita tidak boleh mengikuti cara pandang dunia. Kita tidak boleh hidup dengan cara-cara duniawi. Tetapi harus menjadi terang dunia dan mengikut Kristus dengan melakukan firman-Nya. Firman Tuhan yang tertulis di Amsal 15 tadi yang kita baca tadi, mengajarkan kepada kita betapa pentingnya bagi kita untuk memperhatikan perkataan-perkataan kita. Itu tertulis di ayat 1 tadi, Amsal 15. Apa yang keluar dari mulut kita menggambarkan siapa diri kita. Di ayat 2. Oleh karena itu, pikir dulu sebelum mengucapkan perkataan. Sebab perkataan kita sangat berdampak bagi orang lain, demikian juga bagi kita. Baik orang jahat maupun orang benar, tidak seorang pun yang luput dari pengawasan Allah. Itu ditulis di ayat yang ketiga, Amsal 15 tadi. Sebab Tuhan berhak dan berkuasa atas semua ciptaannya. Dan Tuhan sangat peduli dan mengasihi. Sebab firman-Nya mengatakan, Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ditulis di 2 Petrus 3 ayat 9. Allah menghendaki kita bijak dalam berkata-kata,
bijak dalam setiap perkataan kita. Jangan asal ngomong, sehingga membuat teman-teman kita tersinggung atau sakit hati. Hendaknya perkataan kita menabur pengetahuan bagi sesama, membangun semangat dan membangun hidup benar dan takut akan Allah. Sebab itulah memang yang dikehendaki Allah. Selain itu Allah juga ingin kita bijak dalam cara kita berkata-kata, meskipun harus menegur. Sebab banyak orang waktu menegur atau mengingatkan seseorang disertai dengan emosional. Udah menegur, memang ada yang salah, ditegur dengan marah sekali. Seharusnya kita mengatakan kebenaran di dalam kasih dan dalam kelemah lembutan. Tapi memang tidak mudah ya. Saya sendiri kalau pas marah gitu ya, dengan lemah lembut itu sulit. Tetapi Tuhan menghendaki begitu. Apapun, sesulit apapun, kita harus mau belajar agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu penting bagi kita untuk berpikir terlebih dahulu sebelum berkata-kata. Ada hal-hal yang seringkali kurang kita perhatikan ketika berbicara. Kita seringkali berbicara tanpa peduli siapa pendengar kita. Tanpa peduli siapa pendengar kita. Di sisi lain, kita tidak berani menegur. Kita kalau pas bicara kan ada orang yang berbuat salah tapi rasanya tidak berani. Wah, orang ini istilahnya punya kedudukan atau apalah, enggak berani. Terus juga punya apalah istilahnya ya orang-orang dihormati gitu. Kita enggak berani. Kenyataan itu justru menyadarkan kita bahwa kita membutuhkan hikmat Allah. Jadi ketika kita tidak berani, kita butuh hikmat Allah. Kita butuh pertolongan Allah, kekuatan dari Allah. Kalau kita biarkan begitu saja, ya nanti dengan berjalannya waktu akan terjadi persoalan masalah baru. Jadi kita membutuhkan tuntunan Allah, kekuatan dari Allah. Sebab hidup kita ini diumpamakan seperti ranting dengan pokok. Kita tahu jelas itu ya, sering kita dengar. Ranting itu kalau tidak melekat dengan pokoknya, dia kering dan tidak berguna, dibuang. Sama halnya dengan kita. Ketika kita tidak melekat dengan Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti tadi, tidak berani negur orang, tidak berani menasehati yang lebih di atas kita. Karena kita tidak melekat dengan Allah. Makanya saya tuliskan di sini, demikian juga kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menjadi terang dunia jika tidak melekat kepada Kristus. Tertulis di Yohanes 15 ayat 5. Sebab hikmat Allah yang akan membawa kita kepada kebenaran Allah saat berkata-kata. Jadi kita selalu mengandalkan Allah, mengandalkan Allah. Kita tetap menunjukkan kepedulian dan kasih kita kepada sesama. Kita tidak boleh takut untuk menegur sesama kita agar hidup di dalam kebenaran. Oleh karena itu mari kita meminta hikmat Allah melalui Roh Kudus agar memberikan hikmat kepada kita untuk berkata-kata sehingga apa yang keluar dari mulut kita adalah kebenaran yang dari Allah. Kiranya setiap perkataan kita boleh menebarkan kasih, pengajaran dan didikan yang dari Allah bagi sesama kita.
Jadi berpikir terlebih dahulu merupakan pilihan yang terbaik ketika kita mau berkata-kata kepada orang lain. Agar tujuan kita tepat sasaran dan jadi berkat bagi sesama. Amsal 16 ayat 24 ditulis, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Oleh karena itu, mari kita terus berjaga-jaga dan berdoa mohon kasih karunia Tuhan untuk memperlengkapi kita, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Banyak godaan, banyak tantangan. Kita semua tahu kalau kita lihat di TV, di media sosial, kejahatan merajalela, terus meningkat. Jadi kita harus berjaga-jaga dan berdoa hari-hari ini. Di Lukas 21 ayat 34 sampai 36 ditulis, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ayat 35, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita agar kita tetap berjaga-jaga dan berdoa di dalam kehidupan ini. Sebab pengaruh dunia hari-hari ini begitu kuat, sangat kuat untuk melemahkan kita, untuk membawa kita kepada kebinasaan. Oleh karena itu, jangan sampai kita dipengaruhi dan dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawi. Berjaga-jaga berarti menjaga hubungan kita dengan Allah. Menjaga hubungan kita dengan Tuhan melalui doa yang tiada berkeputusan. Sebab tanpa doa kita akan gagal dalam berjaga-jaga. Sebab sumber kekuatan itu datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu dari dunia, bukan dari Tuhan. Dan di 1 Yohanes 2 ayat 17 ditulis, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Tuhan Yesus mengingatkan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Di Matius 26 ayat 41. Kita harus membangun roh kita agar kita kuat melalui persekutuan yang karib dengan Tuhan. Sebab kunci kekuatan kita terletak di dalam roh, bukan di dalam daging. Yang dimaksud dengan roh di sini adalah manusia batiniah kita. Itu yang harus dibangun. Latihan agar batiniah kita ini kuat adalah melalui ibadah. Jadi jangan ada yang menganggap ibadah itu biasa-biasa saja, rutinitas. Dan juga saat teduh, berdoa, merenungkan firman Tuhan, pujian, penyembahan, dan pelayanan, itu semua membangun roh kita, membangun batiniah kita. Oleh karena itu berhati-hatilah. Ada banyak orang
Kristen jatuh bukan karena tekanan, bukan karena persoalan, tetapi karena ada di zona nyaman, lupa berjaga-jaga, sehingga jatuh dan meninggalkan Kristus. Sampai kapan kita berjaga-jaga? Sampai Tuhan datang kedua kali. Kapan itu? Itu rahasia Bapa, sebab tidak ada seorang pun yang tahu akan kedatangan Bapa. Tetapi tanda-tanda zaman sudah menunjukkan kedatangan Tuhan semakin dekat. Tanpa berjaga-jaga dan berdoa, orang akan mudah jatuh dan tidak akan mampu bertahan sampai akhir. Jadi kita harus tetap berjaga-jaga. Oleh karena itu, mari kita tetap mengerjakan keselamatan kita. Tidak hanya berjaga, mengerjakan keselamatan kita. Seperti pesan firman Tuhan yang ditulis Rasul Paulus di Filipi 2 ayat 12-13. Filipi 2 ayat 12 dan 13. Ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang aku tidak hadir. Ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Sebagai orang percaya yang telah diselamatkan oleh karena kasih karunia, kita harus mengerjakan keselamatan kita sampai akhir. Jikalau kita lalai melakukan hal ini, kita akan kehilangan keselamatan yang telah diberikan atau disediakan bagi kita. Dan kita harus memahami dan menyadari bahwa kita tidak mengerjakan keselamatan kita dengan usaha manusia saja, tetapi dengan kasih karunia Allah, dengan kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Jadi tidak kekuatan kita, tetapi kasih karunia Allah dan kuasa Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita. Oleh karena itu, maka penting bagi kita terus menjaga keakraban dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan, karena kuasa dari Tuhan itulah yang akan memampukan kita untuk dapat menjalani hidup, mengatasi segala persoalan masalah kehidupan ini. Jadi pesan firman Tuhan pagi ini singkat, tetapi mari kita responi bahwa hari-hari ini, hari-hari yang jahat, kita harus berjaga-jaga. Ada dua hal yang harus kita perhatikan dan kita lakukan dalam mengerjakan keselamatan kita. Yang pertama, kita harus menentang dosa. Kita harus melawan, menolak dosa. Dan mengikuti keinginan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Yang senantiasa memimpin kita dalam semua hal agar hidup benar dan berkenan di hadapan Allah. Jadi ada Roh Kudus, kita peka tuntunannya. Yang kedua, kita mengerjakan keselamatan kita dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Kristus. Agar menerima kuasanya untuk melakukan segala sesuatu menurut kehendaknya. Jadi yang kedua, melekat kepada Tuhan. Agar kuasanya dicurahkan kepada kita. Akhirnya kita mampu menghadapi semua tantangan, persoalan hidup ini. Keterlibatan Allah dengan kasih karunia-Nya bagi anak-anaknya untuk menghasilkan di dalam mereka baik keinginan maupun kemauan untuk melakukan kehendak-Nya bukanlah paksaan. Jadi Allah tidak pernah memaksakan kehendak-Nya. Tetapi pekerjaan kasih karunia di dalam kita bergantung pada
kesetiaan dan ketaatan kita. Jadi ada dua hal. Kalau kita mau menerima kasih karunia Tuhan, kesetiaan dan ketaatan kita. Kalau itu tidak ada, kasih karunia lewat saja dari hidup kita. Kita selalu mengandalkan kasih karunia Tuhan, kasih karunia Tuhan. Tetapi kalau kita tidak ada kesetiaan, ketaatan kepadanya, kasih karunia itu lewat. Jadi pesan firman Tuhan pagi ini ada 3 poin, saya tulis di sini. Pertama, berpikir dahulu sebelum bicara, agar kita bijak di dalam berbicara. Kedua, berjaga-jagalah dan berdoalah, karena dunia ini semakin jahat, waktunya semakin dekat. Dan ketiga, kerjakanlah keselamatanmu dengan melekat kepada Tuhan Yesus, karena kekuatan kita sumbernya dari Dia. Amin. Mohon pemain musik naik ya. Kita nyanyikan Peganglah Tanganku Roh Kudus. Kita naikkan satu pujian. Peganglah tanganku Roh Kudus. Kita perlu agar Roh Kudus terus menyertai kita. Yesus, mari kami Tuhan. Tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Coba sekali lagi. Tanganku Roh Kudus, setiap hari
sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada salah kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Kudus namamu, ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib-ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang bermenang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu, ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib namamu, nama yang bermenang, Yesus namanya. Nama yang bermenang, Yesus namanya. Nama yang bermenang, Yesus namanya. Tuhan, kami berserah kepadamu karena kami menyadari kami tidak bisa berbuat apa-apa di luar Engkau. Oleh karena itu, mari Roh Kudus Kau curahkan bagi kami agar kami mampu Tuhan menjalani kehidupan ini, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk semua penyertaan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Teruslah Engkau berbicara untuk setiap kami pribadi lepas pribadi. Kuatkan, teguhkan lebih lagi Tuhan, agar kami berjalan di dalam kehendak-Mu. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Sian yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mengingatkan kita untuk selalu berjaga-jaga di dalam setiap perkataan kita dan perlakuan kita. Ya. Ada satu tambahan pengumuman Bapak Ibu, mengingatkan bahwa minggu depan ada ibadah spesial, ibadah ucapan syukur dalam rangka ulang tahun gereja GKI Elim yang ke-30 tahun, yang diadakan pada hari Minggu, yaitu minggu depan,
tanggal 28 Agustus 2022 pukul 7 pagi ya. Jadi kita semua bersyukur kepada Tuhan bahwa perjalanan GKI Elim sudah 30 tahun dan kita terus bersama-sama bertumbuh, berakar dan selalu memuliakan Tuhan ya. Untuk dress code-nya atau seragamnya ya, atasan itu warna merah atau putih ya. Warna merah atau putih dan bawahannya bebas. Yang penting rapi dan sopan ya. Kita hadir semua karena disediakan door prize yang spesial ya, door prize yang luar biasa. Dan diharapkan Bapak Ibu minggu depan membawa ballpoint karena ada ujian nasional. Enggak ya, bawa ballpoint aja ya. Nanti ada tulis menulis begitulah ya. Dan diumumkan juga ibadah flame sisi minggu depan itu digabung dengan ibadah ucapan syukur, jadi tidak ada flame sisi, langsung bersama-sama di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya persilahkan waktu dan tempat untuk Pak Dono. Shalom. Hari Selasa sampai hari Kamis saya dan Bu Dono mewakili Gereja GKI Elim untuk hadir di retreat hamba-hamba Tuhan di Salatiga ya, di Kopeng, di SDTS. Saya sebetulnya merindukan ditemani yang muda-muda dan juga beberapa teman, Pak Sihaan, Mas Pri, tetapi harus pendeta, jadi tidak boleh, dan juga harus vaksin juga. Ada hamba Tuhan yang jumlah jemaatnya mungkin 1000 ya, tidak bisa datang karena tidak punya vaksin ya, bukti vaksin, sehingga tidak bisa berangkat. Tetapi saya mau menyampaikan secara singkat sedikit. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Sihaan ya. Temanya itu adalah merindukan dan mempercepat kedatangan Tuhan. Jadi Tuhan itu datangnya itu kapan itu tergantung kepada gerejanya. Tuhan sudah memberikan tema kepada ketua sinode, artinya tema itu akan disampaikan oleh hamba-hambanya khusus untuk GKI. Nah, kita ini gereja lokal dalam naungan GKI, ya ini yang saya sampaikan. Ya, kira-kira kurang lebih 500 lah yang datang pada waktu itu, yaitu tentang merindukan dan mempercepat kedatangan Tuhan, 2 Petrus 3 ayat 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ayat 12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Untuk mempercepat dan merindukan dan mempercepat kedatangan Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal-hal yang harus kita lakukan yaitu menjaga identitas diri. Ya, ada kalau kita punya KTP itu kita bisa ya kita gunakan untuk hal-hal yang sangat berguna dalam perjalanan hidup ini. Nah, identitas kita itu apa? Kita itu di dalam Yohanes pasal pertama ayat 14 itu kita itu diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Ya, kita itu adalah anak Allah. Identitasnya kita itu adalah lahir baru, ciptaan baru, hidup baru. Jadi kita sudah dikembalikan pada posisi di Taman Eden. Sebetulnya itu apa yang diperintahkan Tuhan di Taman Eden untuk Adam dan Hawa itu menjadi bagian kita. Jadi jaga semua identitas yang telah Tuhan berikan kepada kita. Nanti di katekisasi juga mau saya tambahkan tentang identitas ini. Jadi itu segala-galanya dalam hidup kita yang akan kita memperoleh warisan-warisan, atau yang biasa saya ucapkan kalau bertugas doa berkat itu menerima berkat Abraham, itu karena melewati identitas kita. Kita dipanggil, dipilih untuk menjadi anak-anak Allah. Ya.
Hawa itu sudah ada di Taman Eden, tetapi identitasnya dibimbangkan oleh iblis. Karena iblisnya itu dijak jagongan terus. Iblis mengatakan, makanya dia kan termasuk anak Allah ya, Adam dan Hawa itu, tapi dibimbangkan, kalau kamu makan buah itu, kamu akan seperti Allah. Lalu dia bimbang dan dia memilih untuk makan buah itu, lalu dia kehilangan identitas, dibuang dia keluar dari Taman Eden. Elia itu 1 hari yang lalu atau hari ini bisa membunuh 450 Nabi Baal. Itu kan luar biasa. Keberaniannya kan luar biasa. Mungkin seperti Sadra, Mesah, Abednego, seperti Daniel ya waktu menghadapi pencobaan. Itu 450 Nabi Baal itu disembelih loh, itu dicincang, disembelih satu persatu. Itu keberanian itu luar biasa. Itu dia dalam posisi identitas yang Tuhan karuniakan kepada dia. Tetapi setelah itu gara-gara mendengar intimidasi dari Isabel, takut dia. Ya, jadi ketakutan, kekhawatiran tentang apa yang sedang terjadi pada hari-hari ini, itu juga mau merusak identitas yang telah Tuhan percayakan pada kita. Saya tambahkan di sini Musa tadi yang disampaikan oleh Pak Sihaan tadi. 1 bulan yang lalu kan Pak Apri kan menyampaikan ya Pak Suprianto tentang kalau kita memutuskan sesuatu, jangan pada saat dalam kebodohan. Tadi diulang lagi oleh Pak Siaan. Jadi minggu setelah Mas Pri itu menyampaikan firman Tuhan, itu tuh hari Senin sampai Sabtu itu saya gejeglong saya dalam hal perkataan. Ya, terhadap Budono. Saya selama hidup saya tidak pernah mengatakan kata-kata yang seperti itu, mungkin sudah disampaikan di wanita ya. Budono sampai lebih 39 tahun. Gue gak tahu ngomong seperti itu kok. Ya, padahal kalau dalam lembah pujian kalau saya ngajak nyanyi itu mulutku penuh dengan pujian. Tapi tidak tahu apakah itu dalam masa kebodohan, suasana kebodohan saya mengucapkan kata-kata yang ayo Pi cabut omonganmu. Ya, aku salah, aku minta maaf saya cabut. Ya, Bapak Ibu, apa yang sudah disampaikan oleh hamba-hambanya khususnya pagi ini Pak Sihaan tentang perkataan. Dikatakan saya tambahkan hidup mati seorang itu dikuasai oleh lidah, gitu. Tapi berbahagialah mereka yang bisa menggemakannya, karena dia akan menuai buahnya atau hasilnya. Sungguh Bapak Ibu, pesan tadi Pak Si ini sebelum menyampaikan firman Tuhan itu sampai berhari-hari mempersiapkan diri, takut kalau salah, dan kepingin menyampaikan isi hati Tuhan dengan tepat, pesan tentang perkataan. Nah Musa itu juga begitu, identitasnya itu ya dia tidak menjaga, langsung pada saat disuruh Tuhan untuk berkata-kata kepada bukit batu, tapi dia marah dulu kepada orang Israel itu dikutuki, kamu orang-orang durhaka, kamu orang-orang tegar tengkuk, dengan marah yang tadi yang Pak Sian ngomong meledak-ledak tadi, ya sudah Tuhan berkata, engkau melanggar kekudusanku, Musa, cukup kamu tidak bisa masuk tanah perjanjian. Yang kedua, pesan yang kedua dalam retreat itu yaitu mari kita semakin mempercayai Tuhan pada hari-hari ini. Kalau bagi orang Mesir 10 tulah itu bencana. Tapi bagi orang-orang Israel, mereka ada di tanah Gosen itu dalam pelindungan Tuhan. Dalam situasi pandemi ini atau pasca pandemi ini kan terjadi resesi, ya, krisis yang begitu luar biasa mendunia. Mari kita semakin mempercayakan iman kita kepada Tuhan seperti Daud pada waktu melawan Goliat. Saya singkat saja, yang ketiga itu terus introspeksi diri. Lawas diri, hidup kudus, hidup suci, hidup bersih. Sekalipun Wahyu mengatakan yang jahat terus jahat, yang hidup benar terus berbuat kebenaran, hidup dosa terus berbuat dosa. Tetapi kita terus introspeksi diri supaya kita tidak ketinggalan pada saat Tuhan datang yang kedua kali. Yang ketiga, kita kerjasama dengan generasi yang termuda. Nanti ada waktunya sendiri akan dibagikan, yaitu nanti kerjasama. Jadi ternyata generasi seperti ini dan di bawahnya lagi itu tuh bala bantuan untuk generasi seperti saya Pak Roni, generasi yang lebih tua ini didampingi oleh mereka, dan ini harus difungsikan bersama-sama untuk berjalan untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali.
wah itu pembicaranya banyak yang muda-muda, ya, dan yang melayani juga, aduh menyenangkan sekali. Ya cukup melelahkan tapi senang. Ya, jadi kerjasama dengan yang lebih muda lagi, didampingi, menyelamatkan generasi Z istilahnya. Kemudian kita terus menyampaikan kabar baik, bersaksi, dan hidup kita itu harus menjadi kesaksian. Saya kira itu Bapak Ibu, dan kita nyanyikan lagu cinta tadi. Ya, peganglah tanganku Roh Kudus, dan kita akan bersama-sama menerima berkat Abraham. Jangan lupa besok Minggu kita akan memakai baju merah atau besok baju putih. Ya, 30 tahun kita telah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ayo bangkit berdiri bersama-sama. Bagi saya ini adalah lagu cinta, ya, lagu yang sangat indah sekali. Peganglah tanganku Roh Kudus. Dia diutus untuk menjaga kita, untuk mendampingi kita. Kita jalan sendiri. Roh Kudus diutus untuk menolong kita, memimpin kita kepada setiap kebenaran firman Tuhan. Bawalah diriku kepada, pimpin kami kepada setiap kebenaran firman Tuhan, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Mengikuti jalan-Mu, ayo kita katakan, Kudus, 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 Kudus Tuhan. Tidak ada yang maha kudus seperti Engkau, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. Nama-Mu Yesus. Dalam simfoni yang begitu manis, begitu harmonis, inilah suara kami, begitu indah, harmonis. Ajaib Tuhan, ajaib nama Yesus, nama yang memberi kita lebih daripada mana. Saya dan istri, peganglah tangan keluargaku. Di luar Engkau Roh Kudus kami akan tersesat. Pegang Roh Kudus tangan umat-Mu yang pagi ini bisa hadir maupun yang mengikuti secara online. Tanpa Engkau, tanpa Roh-Mu, bawalah diriku kepada, bawalah diriku kepada segala kebenaran firman-Mu. Dapatkan rema setiap hari untuk pertumbuhan rohani kami, pasti tidak tersesat berjalan dengan firman-Mu. Mengikuti jalan Kudus, Kudus, Kudus. Tidak ada yang lain, Maha Kudus, Maha Kuasa, Maha Tinggi. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Ku beri hari-hari kami yang keluar adalah mulut yang bersyukur, tidak berkata-kata sembrono. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib. Lagu cinta ini akan kami bawa pulang menjadi darah dan daging bagi kami, ya Tuhan. Nama yang beri kami menang, nama yang beri kami menang, nama Yesus.
berada di rumah-Mu Tuhan. Terimalah persembahan, pujian, penyembahan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah digelar, disampaikan di dalam hati kami. Anugerahkan kepada kami kasih karunia-Mu Tuhan, supaya kami mampu melakukannya. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun Tuhan, biarlah Roh Kuduslah yang menjadi andalan kami. Pasti kami tidak akan membuat kekeliruan, dan pasti kami tidak akan tersesat jalan kami. Di tengah-tengah situasi yang kelihatan yang terus semakin berubah-ubah, semakin sulit Bapa, biarlah hanya berkat saja, pelindungan Tuhan saja yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat, saya beri kesempatan untuk masing-masing bersyukur, bisa beribadah pada pagi hari ini. Boleh diisi oleh hadirat-Nya, dilingkupi oleh hadirat-Nya, diisi oleh firman Tuhan, dan juga terimalah urapan baru. Penuhlah Engkau dengan Roh Kudus. Terus kembangkan identitas yang telah Tuhan berikan pada kita. Ciptaan baru, anak-anak Allah, dari Allah yang maha tinggi, yang seperti dalam peristiwa penciptaan, pada peristiwa Adam dan Hawa, beranak cucu dan terus menguasai bumi, berkarya, sekalipun menggarap tanah-tanah yang keras, tanah-tanah yang terkutuk. Tetapi kehidupan kita sudah dibebaskan oleh darah Yesus dari segala bentuk kutuk, sehingga tanah-tanah yang kami injak menjadi bagian kami. Berkat Abraham demi berkat Abraham, berkat gunung-gunung yang Tuhan percayakan kepada Yusuf, juga kepada Kaleb, yaitu Hebron, juga menjadi bagian kami, umat Tuhan yang datang dengan penuh kesungguhan, dengan setia, yang menghormati hari Sabat sebagai hari yang mulia, hari yang kudus, hari yang suci. Terimalah bagianmu jemaat yang dikasihi Tuhan, termasuk kendaraan kemenangan milik pusaka Yakub. Itu bagian kita yang belajar menghormati Tuhan, menghormati hari Sabat. Dalam nama Yesus kami terima semua kebaikan Tuhan, perlindungan Allah Roh Kudus, termasuk ketika kami bertanya tentang sesuatu yang bersumber kepada firman Tuhan, selalu kami mendapatkan jawabannya, selalu kami mendapatkan jalan keluar demi jalan keluar. Limpahkan keharmonisan, limpahkan hidup rukun di antara kami dengan keluarga kami, dengan sesama kami juga. Terima kasih Tuhan, kami terima segala yang baik, karena Tuhan Yesus tidak pernah merencanakan yang jahat atas kami. Selalu yang baik, selalu yang baik, selalu yang baik, yaitu hari depan yang penuh pengharapan, hari depan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Terima kasih Bapa, Tuhan menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan Yesus, dan Kau memperkuat iman kami, berakar ke bawah, bertumbuh ke atas, berbuah-buah tetap, berbuah-buah lebat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, orang percaya menerima dan sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu.